Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di hari pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan, seorang wanita justru diseret keluar dengan hinaan di depan ratusan tamu. Air matanya jatuh, sementara suaminya berdiri di pelaminan bersama wanita lain. Hatinya remuk, tapi semua orang hanya menonton tanpa peduli. Mungkinkah luka yang begitu dalam ini bisa berubah menjadi kekuatan untuk membalas? Atau justru menghancurkannya selamanya? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Aku menikah di sebuah aula kecil di pinggir kota. Lampunya kuning pucat. Wangi melati menyelinap dari rangkaian bunga sederhana yang kami susun sendiri. Kursi-kursi disewa dari tetangga. Taplaknya tidak seragam. Ada yang putih mulus, ada yang mulai kusam di sudutnya. Ibuku menggenggam tanganku sebelum aku duduk di pelaminan. Jemarinya dingin tapi kuat. Ia berbisik agar aku bersabar, agar rumah tangga yang kami mulai hari itu tumbuh dari niat yang baik. Saat musik pelan dari organ tunggal mengalun, aku melihat ibu mertuaku berdiri di dekat pintu masuk. Tudung kepalanya rapi, bibirnya mengatup. Ia tidak tersenyum, bahkan ketika tamu menyalaminya sambil mengucap selamat. Aku memaksakan senyum dan menunduk hormat saat ia mendekat. Ia membalas dengan anggukan tipis, mata yang menilai dari ujung jilbabku sampai ke ujung sepatu. Di belakangnya, beberapa kerabat berbisik. Aku tidak menangkap kata-katanya, tapi nada itu membuat telingaku panas. Suamiku, Raka, menggenggam tanganku di pelaminan. Genggamannya hangat. Ia menoleh padaku, mencoba mengukir tenang di wajahnya. Kami tertawa kecil ketika kue sederhana yang disediakan panitia miring karena kaki meja tidak rata. Hal-hal kecil seperti ini yang ingin kuingat. Bukan tatapan yang mengiris. Bukan dengus napas panjang mertua saat melihat daftar menu yang lebih banyak lauk rumahan daripada makanan mewah. Malam itu, setelah semua tamu pulang, kami membereskan sisa-sisa pesta. Raka membantu melepas tenda bersama sepupunya, sementara aku dan ibu membereskan wadah-wadah makanan. Ibu mertuaku duduk di kursi paling dekat pintu. Ia tidak berkata apa-apa sampai piring terakhir disusun. Lalu suaranya, datar, muncul di ruang yang sudah sunyi. Ia menanyakan mas kawin yang dianggapnya terlalu sederhana. Ia menyebut keluarga kami tanpa gelar dan tanpa tanah. Ia tidak membentak, tapi setiap kalimatnya seperti timbang yang menghitung nilai seseorang dari apa yang terlihat. Aku menatap lantai agar air mataku tidak jatuh. Raka memotong pembicaraan dan mengajak ibunya pulang. Malam itu ia menepuk kepalaku pelan. Katanya semua akan baik-baik saja. Katanya, ibu hanya butuh waktu. Aku mengangguk, karena itulah satu-satunya jawaban yang bisa kuberikan untuk harapan yang belum tentu ada tempatnya. Hari-hari setelahnya berjalan seperti roda angkut di pasar. Pagi aku bangun sebelum azan subuh, menanak nasi, menyiapkan sarapan, menjemur baju, lalu bergegas ke warung kecil yang kubuka di depan rumah kontrakan kami. Warung itu menjual bumbu dapur, telur, mie instan, beberapa kue titipan tetangga. Tidak banyak, tapi cukup untuk menambah biaya sewa dan listrik. Raka bekerja di bengkel sepupunya. Pulangnya tidak selalu tepat sore, kadang malam, kadang lebih cepat ketika bengkel sepi. Ibu mertuaku sering datang tiba-tiba, kadang di pagi hari, kadang setelah zuhur. Ia berdiri di depan etalase warung, menatap satu persatu barang seperti juri lomba. Ia tidak pernah membeli, hanya menunjuk rak yang menurutnya kotor atau tata letak yang tidak efisien. Ia punya cara istimewa membuatku merasa salah event ketika aku baru selesai mengepel lantai. Suatu siang, ia membawa 2 bahan kue dan menyuruhku membuat bolu gulung yang ia pesan untuk arisan. Aku menyalakan oven kecil, memisahkan telur, menimbang gula. Tangannya menyilang di dada. Bibirnya menyebutkan resep yang pernah ia lihat dari video. Saat bolu itu keluar, kulitnya retak. Ia menghela napas panjang lalu berkata, menantu yang baik adalah yang tidak membuat suami malu. Sore itu Raka pulang lebih lambat. Ketika kukisahkan kunjungan ibunya,
Ia mencoba tertawa dan bilang ibunya memang begitu pada semua orang. Ia memelukku beberapa detik lebih lama, lalu melepasku untuk mandi. Aku menyiapkan makan malam dan berharap besok lebih ringan. Harapan-harapan kecil seperti kertas doa yang dilipat, diselipkan di bawah bantal. Ada hari-hari yang terasa ramah. Raka mengantarku berbelanja ke pasar Senin, memilih tomat yang masih segar, menawar bawang merah. Kami pulang sambil bercanda soal pedagang yang marah ketika tahu kami membandingkan harga di lapak sebelah. Kami berhenti di pinggir jalan untuk minum es kelapa muda. Hal-hal kecil seperti ini menjadi pondasi yang menahan retak di dinding rumah tangga kami. Namun retak, meski kecil, tetaplah retak. Tetangga mulai bercerita. Cerita yang tidak kuminta. Cerita yang muncul ketika aku duduk menunggu pembeli, ketika aku menjemur pakaian, ketika aku menyapu halaman. Mereka bicara tentang calon menantu idaman ibu mertuaku, seorang wanita pulang sekolah dari kota lain. Katanya kerja di butik dan pandai bergaul. Mereka menyebutkan nama yang belum pernah kudengar. Mereka menyelipkan pujian-pujian yang kubiarkan lewat tanpa singgah. Aku tersenyum seadanya. Setelah mereka pergi, aku masuk ke dapur dan membiarkan air wastafel mengalir lebih lama dari yang diperlukan. Suatu malam hujan turun. Suaranya deras di atap seng kontrakan. Lampu di ruang tamu kedap-kedip, lalu benar-benar padam. Aku menunggu Raka dengan lilin menyala di meja makan. Jam 9, jam 10, jam 11. Telepon genggamku beberapa kali kubuka, beberapa kali kututup. Ketika pintu akhirnya bergerak, hujan sudah tinggal rintik. Raka masuk dengan jaket basah. Rambutnya lepek menempel dahi. Ia minta maaf. Katanya ada motor mogok di jalan. Katanya harus menunggu derek. Katanya macet. Aku mengangguk. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku menyiapkan sop hangat dan teh manis. Ia makan cepat dan bilang besok harus berangkat lebih pagi. Pagi berikutnya ibu mertuaku datang membawa seplastik buah. Ia menatap meja makan, lalu menatap piring di wastafel yang belum sempat kucuci. Ia menyebut kebiasaan bangun terlalu siang bisa merusak rezeki. Padahal baru pukul 7. Ia bilang menantu yang baik tidak membiarkan suaminya pulang larut lalu masuk rumah yang tidak rapi. Aku menjawab pelan, minta maaf, berjanji akan lebih rapi. Ia tidak melihat mataku, hanya menyapu pandangan ke seluruh ruangan, seperti petugas cek kelayakan yang tengah menunggu catatan pelanggaran. Hari berganti pekan. Aku mulai terbiasa dengan komentar yang datang tanpa aba-aba. Aku mulai terbiasa dengan tatapan yang mengukur. Namun ada satu momen yang menempel seperti bekas luka. Di acara keluarga kecil di rumah mertua, aku datang membawa 2 loyang pastel kentang yang kubuat sejak subuh. Aku ingin menunjukkan niat baik dengan caraku sendiri. Saat kuletakkan di meja, ibu mertuaku menoleh pada kerabatnya dan tertawa kecil. Ia berkata mungkin ini cocok untuk anak-anak kecil di gang kontrakan, tidak untuk tamu keluarga. Beberapa orang tersenyum canggung. Raka berdiri di seberang ruangan dan berpura-pura sibuk mengangkat kursi. Aku mengangkat loyang itu kembali dan menaruhnya di sudut dapur. Ketika semua orang makan, aku membersihkan meja kecil dengan kain lap yang sudah tua. Malam itu, aku tidak menangis. Aku duduk di ruang tamu yang sepi, mendengar jam dinding berdetak. Aku ingat lagi hari akad kami, cincin yang agak longgar karena ukurannya tidak tepat, genggaman Raka yang menguatkan. Aku memikirkan bagaimana cinta kadang tidak bersuara ketika diserang penghinaan. Bagaimana kasih kadang tidak cukup keras untuk menutup pintu dari angin dingin yang terus-menerus masuk melalui celah-celah yang tidak tampak. Suatu sore, Raka pulang dengan wajah letih. Ia menaruh helm di kursi, menghela napas panjang. Aku menawarinya teh. Ia menolak, bilang perutnya sudah penuh oleh kopi bengkel. Ia menatapku sebentar, lalu menatap keluar jendela. Ada jeda yang tidak biasa di ruang itu. Jeda yang membuat langkahku terasa kaku. Ia bilang ada pekerjaan tambahan beberapa hari ke depan. Mungkin akan pulang lebih malam. Ia menambahkan tidak perlu menunggu makan malam. Makan saja dulu agar tidak lelah. Aku mengangguk. Kalimat-kalimat itu terdengar wajar. Tapi ada sesuatu yang berubah pada caranya menyebut rumah sebagai tempat singgah. Esoknya,
Kabar yang beredar di telinga tetangga menjadi getar kecil di hatiku. Ada yang melihat Raka mengantar seorang wanita ke rumah ibunya. Ada yang bilang ibu mertuaku tampak lebih ceria dari biasanya. Aku tidak menanggapi. Kubiarkan cerita itu lewat seperti becak yang melintas di jalan becek. Namun malam itu, saat aku menutup warung dan menghitung uang pecahan kecil, aku sadar napasku lebih berat. Aku menutup buku catatan dan merapikan kembalian. Kutarik napas panjang, seperti orang yang hendak memadamkan lilin dengan sekali hembus. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar. Wajahku tampak lebih tirus, mata sedikit cekung. Aku menyisir jilbabku, merapikan lipatan di bawah dagu. Aku mencoba tersenyum pada diriku sendiri, senyum yang menguatkan, bukan yang berpura-pura. Di luar, suara motor berhenti. Pintu terbuka perlahan. Raka masuk, meletakkan kunci di mangkuk kecil di dekat rak sepatu. Ia menyapaku dengan pelan. Aku membalas. Tidak ada nada yang salah. Tidak ada kalimat yang menusuk. Hanya keheningan yang merayap di sela-sela kata. Malam itu kami tidur menghadap dinding yang berbeda. Ketika fajar datang, aku bangun lebih cepat. Aku menanak nasi, menyiapkan sayur bening, menggoreng tempe. Raka duduk di meja, memegang teleponnya. Ibu mertuaku menelpon. Suaranya terdengar jelas meski dari ujung lain. Ia memintanya mampir ke rumah. Ada tamu yang ingin dikenalkan. Raka menjawab singkat dan mengangguk walau tidak ada yang melihat. Ia menutup telepon dan menghindari tatapanku. Ia bilang akan pulang larut. Aku tersenyum, mengucapkan hati-hati di jalan. Di ambang pintu, sebelum ia benar-benar melangkah, aku hampir memanggilnya. Ada kata yang siap meluncur. Ada keberanian yang menghimpun diri. Namun suaraku urung keluar. Pintu menutup pelan. Jalanan pagi mengirim suara pedagang sayur dan klakson ojek. Aku berdiri lama, memegang tepi meja, merasakan kayu yang mulai aus di bawah jari. Hari itu, warung terasa lebih sepi. Kue titipan tidak habis. Bumbu dapur tidak banyak bergerak. Matahari condong. Bayangan genteng menutup setengah halaman. Aku menutup warung lebih cepat dan duduk di kursi plastik biru di teras kecil. Angin sore membawa bau tanah. Aku memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. Aku tahu, sesuatu sedang bergeser. Aku tahu, kesabaran akan diuji lebih jauh dari yang pernah kubayangkan. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perubahan terbesar dalam rumah tanggaku. Dan benar saja, malam-malam setelah itu semakin dingin. Raka pulang makin larut, sering dengan wajah letih dan bau parfum asing yang tidak pernah kucium sebelumnya. Ia tidak banyak bicara, sekadar menjawab pertanyaanku singkat-singkat lalu langsung rebah di kasur. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu hanya lelah kerja. Tapi bayangan wajah seorang perempuan lain yang sering disebut tetangga menghantui benakku. Apalagi setiap kali aku singgah di rumah mertua, nada bicara mereka berubah begitu melihatku datang. Seolah aku hanya orang asing yang kebetulan nyasar di lingkar keluarga mereka. Suatu sore, saat aku menutup warung, seorang tetangga berbisik padaku. Katanya ia melihat Raka mengantar seorang wanita dengan motor, lalu berhenti cukup lama di depan rumah mertua. Hatiku serasa diremas. Aku mencoba tersenyum, berterima kasih, lalu pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, aku menyalakan lampu ruang tamu, duduk di kursi kayu, dan menatap pintu yang masih terkunci dari luar. Pukul 9 malam, pintu akhirnya terbuka. Raka masuk, tidak tergesa, tidak juga merasa bersalah. Ia menaruh helmnya, mencuci tangan, lalu mengambil segelas air. Aku berdiri, menatapnya, menahan napas agar suaraku tidak pecah. "Kamu dari mana, Kak?" Tanyaku perlahan. Ia menoleh sebentar, lalu menjawab ringan. "Bengkel ada tambahan kerja. Aku juga mampir ke rumah ibu sebentar." Aku terdiam. Kalimatnya sederhana, tapi di telingaku seperti pisau yang menggores perlahan. Ia tidak menatapku lebih lama, seolah jawabannya cukup menutup semua keraguan. Malam itu aku tidur dengan dada sesak, sementara punggungnya membelakangiku. Hari-hari berikutnya,
Aku semakin sering mendengar kabar samar-samar tentang wanita itu. Ada yang bilang namanya Sinta, ada yang menyebut ia lebih modern, lebih pandai membawa diri. Aku tidak pernah melihatnya, tapi kehadirannya terasa nyata, seperti bayangan yang mengikuti di setiap langkahku. Puncak kecurigaanku terjadi saat aku datang ke rumah mertua pada sebuah arisan keluarga. Aku membawa kue yang kubuat sejak pagi. Baru saja aku letakkan di meja. Terdengar tawa riang dari ruang tengah. Saat aku melangkah, aku melihat ibu mertuaku duduk bersama seorang wanita muda berpenampilan rapi. Di sampingnya, Raka ikut duduk, tersenyum canggung. Mereka terdiam sejenak ketika aku masuk. Ibu mertuaku lalu berdiri dan menyambutku dengan nada hambar. "Oh, kamu datang juga," ucapnya singkat. Sementara wanita muda itu tersenyum tipis, lalu kembali menunduk menyesap minumannya. Aku berdiri kaku, tubuhku bergetar menahan perasaan campur aduk. Sepulang dari rumah mertua, aku menangis sendirian di kamar. Raka pulang larut lagi malam itu, dan aku tidak berani bertanya. Aku hanya mendengar suaranya di telepon sebelum tidur, terdengar lembut dan penuh tawa. Tapi bukan padaku ia berkata seperti itu. Hari demi hari, jarak di antara kami semakin melebar. Aku berusaha mendekat, menyiapkan makanan kesukaannya, menyambut dengan senyum setiap kali ia pulang. Namun balasannya tetap dingin. Bahkan suatu malam, ketika aku menunggunya dengan setumpuk hidangan di meja, ia tidak pulang sama sekali. Teleponku tidak dijawab. Aku menunggu sampai fajar, lalu hanya menemukan pesan singkat di ponselku. Aku menginap di rumah ibu. Aku tahu, itu hanya alasan. Semakin lama, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Bahkan warung kecilku terasa lebih ramah daripada tatapan Raka. Dan yang paling menyakitkan, aku melihat ibuku sendiri ikut resah setiap kali menatap wajahku yang semakin pucat. Ia berusaha menguatkan dengan doa, tapi aku tahu hatinya ikut remuk. Sampai akhirnya, kabar yang paling kutakuti datang juga. Seorang tetangga yang baru pulang dari rumah mertua memberitahuku bahwa Raka akan menikah lagi. Bukan bisik-bisik lagi, melainkan pengumuman yang sudah beredar di keluarga besar. Calon pengantinnya adalah wanita yang selama ini hanya kudengar namanya. Sinta. Dunia seakan runtuh di sekitarku. Aku duduk lama di kursi warung, menatap kosong pada rak-rak yang separuh penuh. Air mata mengalir tanpa bisa kucegah. Aku mencoba menyangkal, tapi setiap kata yang kudengar terasa nyata. Bahkan kabarnya, mertua yang dulu selalu menghinaku kini begitu bangga menyebut Sinta sebagai menantu idaman. Malam itu, ketika Raka pulang, aku memberanikan diri bertanya, "Kak, benar kamu mau menikah lagi?" Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Ia terdiam beberapa detik, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak mau bohong." "Ya, benar. Ini keputusan terbaik. Kamu tahu sendiri, ibu tidak pernah bisa menerimamu. Dan, aku juga butuh kehidupan yang lebih baik." Kalimat terakhirnya menghantamku lebih keras dari apapun. Seakan semua pengorbananku selama ini tidak ada artinya. Aku terdiam, hanya bisa menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Raka tidak berusaha menenangkanku. Ia hanya bangkit, lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu temara menemani isak tangis yang tak bisa kutahan. Aku merasa kalah, terbuang, dan tak berdaya. Dan dalam hati kecilku, aku tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menantiku. Dan benar saja, kabar pernikahan itu akhirnya sampai ke telingaku secara resmi, bukan lagi sekadar bisikan. Undangan mulai tersebar. Wajah Sinta dan Raka tercetak rapi di atas kertas dengan latar mewah. Aku tidak pernah menerima selembar pun undangan, tapi tetangga yang iba menunjukkan padaku. Tanganku bergetar ketika melihat nama suamiku terukir di sana, seolah semua perjuangan dan cintaku telah dihapus dengan tinta dingin tanpa rasa. Hari demi hari menjelang pernikahan itu, aku hidup di dalam tekanan yang tak tertahan. Ibu mertuaku semakin terang-terangan merendahkanku. Ia datang ke warungku dengan senyum puas, bercerita lantang kepada siapa saja yang lewat bahwa sebentar lagi ia akan memiliki menantu yang benar-benar pantas.
Kata-katanya menancap tajam, membuat beberapa pembeli hanya bisa menunduk iba padaku. Di malam-malam sepi, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus datang ke acara itu? Aku bukan tamu undangan, aku hanyalah istri sah yang diabaikan. Tapi hatiku berontak. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana mereka menghapusku seakan aku tak pernah ada. Dan lebih dari itu, aku ingin mempertahankan martabatku, walau hanya dengan berdiri di sana, sebagai bukti bahwa aku masih istri yang sah. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Aku mengenakan baju sederhana, jilbab biru muda yang sudah kusetrika semalaman. Langkah kakiku berat ketika mendekati gedung besar yang dipenuhi mobil mewah. Musik gamelan modern berpadu dengan denting biola menyambut tamu yang berdatangan. Aroma bunga segar menyeruak, sementara tenda putih berkilau di bawah cahaya lampu gantung. Aku masuk dengan dada berdebar, menembus kerumunan orang yang berceloteh bahagia. Pandanganku langsung tertuju pada pelaminan. Di sana, Raka berdiri dengan jas hitam yang pas di tubuhnya, senyum terukir di wajahnya. Di sampingnya, Sinta duduk anggun dengan gaun pengantin modern, perhiasan berkilau di lehernya. Mereka tampak serasi, bagai raja dan ratu sehari. Dan aku, hanya bayangan asing yang terselip di antara kerumunan. Bisik-bisik mulai terdengar saat orang-orang menyadari kehadiranku. Beberapa tamu menoleh. Ada yang berbisik sambil menutup mulut. Ada yang mengerutkan dahi dengan rasa iba. Namun sebelum aku sempat melangkah lebih jauh, suara lantang ibu mertuaku menggema. "Kenapa kamu datang ke sini? Siapa yang mengundangmu?" Nadanya tajam, penuh amarah. Semua mata tertuju padaku. Aku menelan ludah, mencoba menjaga wibawa. "Aku hanya ingin melihat suamiku," ucapku lirih. Suaraku nyaris hilang di telan musik. Tapi ibu mertuaku tidak berhenti di situ. Ia melangkah cepat, lalu menarik lenganku kasar. "Kamu tidak punya tempat di sini. Jangan bikin malu keluarga kami," teriaknya. Tanganku ditarik. Tubuhku diseret di hadapan tamu undangan yang tertegun menyaksikan. Aku berusaha melepaskan diri, tapi genggamannya kuat. Aku terhuyung, hampir jatuh. Sementara beberapa orang mulai berbisik lebih keras. Hatiku tercabik, air mataku tumpah, bukan hanya karena sakit di tubuhku, tapi karena penghinaan yang dipertontonkan di depan semua orang. Yang paling menyakitkan adalah pandangan Raka. Ia berdiri di pelaminan, melihat semua itu terjadi. Tatapan matanya sempat bertemu dengan mataku, tapi ia tidak bergerak. Ia tetap berdiri di samping Sinta, seolah aku hanyalah debu yang bisa diabaikan. "Keluar! Jangan kotori pesta ini," bentak ibu mertuaku lagi, sebelum akhirnya mendorongku keras ke arah pintu. Aku jatuh tersungkur, lututku terbentur lantai keras, jilbabku sedikit terlepas dari peniti. Beberapa tamu buru-buru membantu, namun aku menepis tangan mereka. Aku berdiri dengan sisa harga diriku, menegakkan kepala meski air mata terus mengalir. Aku melangkah pergi dengan langkah gemetar, meninggalkan ruangan yang penuh sorak-sorai palsu. Musik kembali dimainkan, seolah tidak pernah ada tragedi barusan. Tapi hatiku tahu, momen itu akan selalu tertanam di ingatan banyak orang. Di luar gedung, hujan turun deras. Aku berjalan tanpa payung, membiarkan air membasahi seluruh tubuhku. Langkahku lambat, tapi setiap tetes hujan menutupi isak tangisku. Malam itu, aku merasa dunia telah menutup semua pintu untukku. Namun di balik kehancuran itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara dendam, bara tekad untuk membuktikan bahwa aku tidak akan hancur begitu saja. Aku pulang dengan tubuh menggigil, pakaian basah kuyup menempel di kulit. Di dalam kamar kecilku, aku duduk menatap kosong. Air mata bercampur air hujan mengalir, tapi di lubuk hatiku, ada bisikan yang terus terngiang. Aku akan bangkit. Aku akan membuat mereka menyesal telah menyeretku dengan hinaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan lagi menjadi wanita yang hanya diam dan menangis. Aku harus bangkit, meski seluruh tubuhku masih gemetar karena dingin dan hatiku masih penuh luka. Aku tahu, kalau aku terus terpuruk,
Mereka yang menghinaku akan semakin puas melihatku hancur. Keesokan paginya, aku berdiri di depan cermin dengan wajah sembab, mata bengkak, bibir kering, dan rambut yang kusut karena semalaman tidak tidur. Tapi di balik tatapan mataku yang buram, aku menemukan sesuatu yang berbeda, sebuah tekad baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku merapikan jilbab, menyiramkan air ke wajah, lalu berkata pada diriku sendiri, aku bisa. Aku harus bisa. Aku mulai dengan hal kecil. Warungku yang dulu hanya seadanya kini ku perluas. Aku menambahkan rak baru, menata barang dengan rapi, dan mulai menjajakan lebih banyak dagangan. Aku menabung sedikit demi sedikit, membeli stok lebih banyak dari grosir, lalu memperbanyak kue titipan untuk dijual. Pelan-pelan, warungku semakin ramai. Orang-orang mulai suka mampir karena barang lebih lengkap. Tetap saja, cibiran tidak berhenti. Ibu mertuaku beberapa kali melewati warung sambil tertawa dengan tetangga yang lain. Kasihan, masih saja jualan recehan. Mana bisa saingi menantu baruku, katanya dengan suara yang dibuat keras agar ku dengar. Aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak membalas. Aku hanya tersenyum pada pembeli yang datang, pura-pura tidak mendengar. Namun, di balik hinaan itu, aku semakin giat bekerja. Dari pagi sampai malam aku terus berusaha. Tubuhku letih tapi hatiku mulai menemukan kekuatan. Aku tidak lagi menunggu Raka pulang, tidak lagi menatap pintu dengan harapan kosong. Aku mulai membangun duniaku sendiri, dunia di mana aku tidak bergantung pada belas kasihan siapapun. Bulan berganti. Aku berhasil menyewa kios kecil di dekat pasar. Dari warung mungil di depan kontrakan, kini aku punya tempat yang lebih besar untuk berjualan sembako. Setiap hari aku berangkat subuh, menata barang, melayani pembeli dengan senyum. Hasilnya cukup untuk menambah modal dan membantu ibuku yang semakin tua. Aku merasa lebih hidup, meski bayangan luka itu tetap ada di hatiku. Sementara itu, kabar tentang rumah tangga Raka dan Sinta mulai berhembus. Orang-orang bercerita bahwa kehidupan mereka tidak seindah yang dipamerkan di pelaminan. Usaha bengkel yang dikelola Raka bangkrut karena dikelola dengan ceroboh. Sinta yang dulu dipuja karena kecantikannya mulai sering berselisih dengan mertua. Ternyata, ibu mertuaku yang dulu menyanjungnya, kini tidak pernah puas dengan apapun yang dilakukannya. Aku hanya mendengar kabar itu sambil tersenyum tipis. Bukan karena senang melihat mereka menderita, tapi karena akhirnya aku tahu, roda kehidupan benar-benar berputar. Suatu hari, saat aku sedang menata barang di kios, seorang tetangga lama datang dan bercerita dengan bersemangat. Kamu tahu, Raka dan istrinya sering bertengkar sekarang. Katanya Sinta boros sekali, suka belanja barang-barang mahal, sementara usaha suamimu makin terpuruk. Aku mendengarkan dengan tenang, sekadar mengangguk. Aku tidak ingin larut dalam gosip, tapi dalam hati aku merasa ada keadilan yang mulai diturunkan Tuhan untukku. Waktu terus berjalan. Kehidupan baruku semakin kokoh. Aku memperkerjakan 2 orang karyawan untuk membantuku di kios. Aku juga mulai mengikuti pelatihan usaha kecil dari pemerintah, belajar cara mengelola keuangan, bahkan belajar pemasaran lewat media sosial. Aku tidak pernah menyangka sebelumnya, seorang perempuan yang dulu hanya menangis karena diseret keluar dari pernikahan, kini bisa berdiri tegak sebagai pengusaha kecil yang mandiri. Tapi, cobaan tidak berhenti di situ. Suatu malam, aku mendapat kabar bahwa ibu mertuaku sakit keras. Ia terbaring di rumah, lemah, dan tidak ada yang merawatnya dengan baik. Sinta sibuk dengan kehidupannya sendiri, sementara Raka sibuk mengurus utang yang menumpuk. Beberapa tetangga datang padaku, meminta aku menjenguknya. Aku terdiam lama. Bagian dari diriku ingin menolak. Teringat kembali bagaimana ia menyeretku keluar dengan hinaan di hadapan semua orang. Tapi bagian lain dari hatiku berkata, aku harus tetap datang, bukan untuknya, melainkan untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat daripada kebencian yang ia tanamkan padaku. Keesokan harinya aku pergi. Rumah itu masih sama, hanya saja kini lebih sepi. Aku masuk ke kamar, melihat ibu mertuaku terbaring pucat dengan tubuh kurus. Matanya setengah terbuka, menatapku dengan pandangan yang sulit kuartikan.
Ia mencoba bicara, tapi suaranya parau. Kamu masih ingat aku? Aku menarik kursi, duduk di sampingnya, lalu menjawab tenang. Bagaimana mungkin aku lupa? Air mata menetes dari sudut matanya. Tangannya yang lemah mencoba meraihku, tapi aku tidak menggenggamnya. Aku hanya duduk, memandanginya tanpa kata. Dalam hatiku, ada perasaan getir bercampur kasihan. Aku tahu, inilah hukum kehidupan. Orang yang dulu menghinaku kini terbaring lemah tanpa daya. Sementara aku yang dulu mereka seret kini bisa berdiri tegak. Malam itu, aku pulang dengan dada campur aduk. Aku tidak berniat membalas dendam dengan cara menyakiti. Tapi aku juga tidak berniat memberikan segalanya kembali. Bagiku, cukup melihat mereka merasakan apa yang dulu mereka lakukan padaku. Itu sudah menjadi keadilan yang sesungguhnya. Dan sejak hari itu, aku semakin yakin, luka yang dulu hampir menghancurkanku kini telah menjadi kekuatanku. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah penyintas. Seorang perempuan yang berhasil bangkit dari penghinaan paling dalam. Namun, aku tahu kisah ini belum berakhir. Karena roda yang berputar belum sepenuhnya berhenti. Dan masih ada bab baru yang menungguku menghadapi penyesalan terakhir dari mereka yang pernah merobek hatiku. Dan benar saja, kabar itu akhirnya datang. Kabar yang membuatku terdiam lama, menatap kosong ke arah pintu kiosku yang baru saja ditutup. Seorang tetangga yang dulu sering membelaku datang tergopoh. Wajahnya serius. Raka datang mencarimu. Katanya dia butuh bicara. Penting sekali. Hatiku bergetar. Nama itu masih memiliki ruang di hatiku. Meski kini lebih banyak berisi luka. Aku menghela napas panjang. Mencoba menenangkan diri. Malam itu, saat bulan separuh menggantung di langit, Raka benar-benar muncul di depan kiosku. Tubuhnya lebih kurus. Wajahnya kuyu. Matanya cekung. Tidak ada lagi wibawa seorang pria yang dulu berdiri tegak di pelaminan bersama wanita pilihannya. Boleh aku bicara sebentar? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku menatapnya lama. Semua kenangan buruk berputar di kepalaku. Malam aku diusir dari pernikahannya. Wajahnya yang diam tak membelaku, dan air mataku yang jatuh bersama hujan. Tapi aku memilih membiarkannya bicara. Kehidupan kami hancur. Katanya dengan suara bergetar. Bengkel sudah tutup. Utang menumpuk. Sinta. Dia pergi. Meninggalkan aku begitu saja. Ibu sakit. Dan aku tidak punya siapa-siapa. Aku tahu aku salah besar. Aku tahu aku melukaimu lebih dari siapapun. Tapi, bisakah kamu membantu? Aku terdiam. Rasanya ingin tertawa. Tapi air mata menahan di pelupuk. Aku ingat betul, dulu aku merendahkan diriku demi mempertahankan rumah tangga. Aku bertahan meski dihina, diseret, dipermalukan. Dan kini, pria yang membuatku jatuh sedalam-dalamnya datang dengan wajah penuh penyesalan. Aku menatapnya tajam. Kamu ingat, K.A., malam di mana ibumu menyeretku keluar dari pelaminanmu? Kamu berdiri di samping wanita itu, melihatku dipermalukan, tapi kamu hanya diam. Kamu memilih mereka, bukan aku. Dan sekarang, ketika semuanya hancur, kamu datang mencariku? Untuk apa? Apakah kamu pikir aku masih wanita bodoh yang akan berlutut menangis di kakimu? Raka menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu apa yang ada di kepalaku dulu. Aku buta oleh restu ibu. Aku buta oleh janji-janji Sinta. Aku kehilanganmu, dan itu kesalahanku yang tak bisa kuperbaiki. Aku menarik napas panjang. Ada rasa sakit yang masih tersisa, tapi kini lebih banyak rasa lega. Lega karena akhirnya ia merasakan sendiri bagaimana pedihnya ditinggalkan. Lega karena aku tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Ibumu pernah berkata aku tidak pantas menjadi menantunya. Ucapku perlahan. Ia menyeretku, menghinaku, membuangku seolah aku sampah. Tapi lihatlah sekarang, K.A., hidupku memang tidak sempurna. Tapi aku berdiri di sini dengan usahaku sendiri. Aku bisa makan dari keringatku. Aku bisa menafkahi ibuku. Sementara kalian?
Hidup kalian justru runtuh karena kesombongan yang kalian banggakan. Raka terisak, mencoba menyentuh tanganku, tapi aku mundur selangkah. Jangan, kamu datang terlambat. Penyesalanmu bukan lagi urusanku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa ibu mertuaku ingin menemuiku. Aku sempat ragu, tapi akhirnya aku datang. Rumah itu kini tampak lusuh, jauh dari megahnya dulu. Aku masuk ke kamar, melihatnya terbaring lemah. Matanya berkaca-kaca saat melihatku. Maafkan aku. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Aku salah menilai. Aku buta oleh gengsi, oleh dunia. Kau menantu yang terbaik. Tapi aku menutup mata. Lihatlah, aku sekarang tak punya siapa-siapa. Aku berdiri di samping ranjang, menatapnya dengan hati yang penuh perasaan bercampur. Aku ingin berkata banyak hal, ingin meluapkan semua sakit hati, tapi kata-kata itu hanya tersangkut di tenggorokan. Yang keluar hanyalah kalimat singkat, tegas, tanpa emosi. Aku sudah memaafkanmu. Tapi ingatlah, luka yang kau beri padaku tidak pernah hilang. Kau mungkin menyesal, tapi penyesalan itu hanya milikmu. Aku tidak akan kembali pada masa lalu. Air matanya jatuh, dan aku berbalik meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Sejak hari itu, aku benar-benar menutup lembaran lama. Aku terus melangkah maju, membesarkan usahaku, hidup dengan tenang bersama ibuku. Sementara Raka dan ibunya, mereka terjebak dalam bayang-bayang penyesalan yang tiada akhir. Dan setiap kali aku menatap langit malam, aku tersenyum pahit. Aku tidak pernah meminta balas dendam, tapi hidup telah mengatur semuanya dengan cara yang paling adil. Mereka pernah menyeretku keluar dengan hinaan, dan kini mereka diseret oleh penyesalan yang menyiksa.